Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya di channel Teknesi HP Banua. Tutorial sederhana perbaikan handphone. Lama ya tidak update ya teman-teman, dikarenakan saya itu lagi asik atau sibuk mancing terus. Sebenarnya servis berjalan saja teman-teman, cuman uploadnya tidak sempat. Karena ini sudah pengen menyapa kawan-kawan semua, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, ini ada handphone, untuk mereknya kita cek dulu. Ini handphone Recovery ya. Wih, ada uangnya nih. Nah, ini untuk handphonenya tipe apa ini ya teman-teman? Oppo CPH 2239. Kita klik tombolnya, sepertinya tidak berfungsi. Untuk bagian tombol atas fungsi ya, tombol bawahnya tidak berfungsi. Oke, kita coba reboot ya. Kita coba reboot dulu. Nah, yang berwarna hijau reboot ya. Coba reboot dulu. Ini mematikan dan menyalakan handphone secara otomatis dia. Jadi tekan saja reboot, dan di bawah pojok masih muncul tulisan seperti ini ya, recovery mode. Nah, ini biasa permasalahan di tombol ini ya. Kita lihat dulu apakah dia kembali ke menu recovery ya. Oke kawan-kawan sahabat Teknesi HP Banua yang baru saja gabung, boleh dibantu tekan tombol subscribe-nya, di like, di share juga ya ke temannya yang lain. Nah, selalu begini dia teman-teman, dia selalu kembali ke menu recovery. Oke, kalau begitu kita matikan saja, tekan tombol powernya ya. Untuk tipe Oppo CPH 2239, bongkarnya kita harus lewat bagian kopernya seperti ini. Kita congkel dulu ya, congkel dulu, dan jangan lupa sedikit menggunakan cairan thinner ya untuk membantu pelepasan pada bagian kopernya yang dilem seperti ini. Saya gunakan thinner saja agar membantu pelepasan pada lemnya. Nah, perlahan saja ya teman-teman, perlahan saja kita geser pelan-pelan. Terserah mau gunakan kartu bekas SIM itu bisa, atau gunakan benda apa saja ya teman-teman, yang penting tipis ya. Dan jangan memasukkan terlalu dalam, takutnya mengenai salah satu komponen dari handphone ini. Biasanya kalau bagian ini ada fleksibel sidik jari atau fingerprintnya, jadi usahakan buka dulu di bagian sebelah kanan. Oke, kalau keras kita tambahkan lagi cairan thinnernya sedikit demi sedikit saja ya, agar membantu mempermudah untuk melepaskan lemnya ya. Nah, di sini juga kita tambahkan sedikit cairan thinnernya. Perlahan saja ya teman-teman, karena handphonenya ini sepertinya masih bersegel ya, belum pernah servis sebelumnya. Oke, kita angkat pelan-pelan saja teman-teman. Nah, untuk bagian pojok sebelah sini dekat kamera juga ya, kita lepas secara pelan-pelan. Stop sampai di sini, lalu teman-teman dorong pelan-pelan sambil dilihat ya bekas lemnya nempel, atau kalau masih banyak bantu menggunakan cairan thinner. Nah, karena yang tadi saya bilang ya, hati-hati di sini. Di bagian dekat dengan tombol ini terdapat fleksibel ini.
Biasanya kalau nyongkelnya tidak tahu ketarik, kena ini nanti putus ya teman-teman. Oke, untuk pelepasan untuk koper deck belakangnya sudah selesai, kita kesampingkan. Langsung kita fokuskan untuk pelepasan baut-bautnya lagi ya, karena bautnya cukup lumayan banyak ya teman-teman. Nah, begitulah tutorial singkat cara pelepasan koper back atau back koper dari handphone model tipe yang sekarang ini ya. Beda dengan yang dulu, kita bisa langsung ya teman-teman, langsung congkel keseluruhan. Nah, ini masih bersegel ya, untuk handphonenya masih terdapat segelnya. Mau tak mau kita rusak saja ya segelnya untuk melepaskan bautnya ya. Oke teman-teman, sahabat teknisi HP Banua, sekali lagi bantu tekan tombol subscribe-nya ya, di like, di share, dan di komen-komen juga. Siapa tahu ada pertanyaan ataupun dukungannya kepada saya, silahkan teman-teman tuliskan saja di kolom komentar, karena tutorialnya ini ya sama-sama kita belajar ya teman-teman dalam memperbaiki kerusakan handphone. Oke, ini sepertinya sudah terlepas semua bautnya, hanya ada beberapa yang kelupaan. Nah, maklum ya, untuk bautnya cukup lumayan banyak sekali. Untuk bagian speakernya kita coba nggak usah dilepas ya, langsung saja kita lepaskan saja dulu untuk bagian slot SIM ya, atau tempat SIM cardnya. Lalu congkel saja bagian yang dekat dengan SIM cardnya tadi, dan disisir saja ya teman-teman, dialuri saja. Nah, sampai sekiranya semua bisa terlepas. Nah, seperti ini. Dan jangan langsung diangkat ya, karena ada soket dari fingerprint atau sidik jarinya. Oke, ini sudah terlepas, dan kita cek untuk di bagian karet tombolnya sudah habis ya. Karet tombolnya sudah habis. Oke, kita cek dulu di bagian volume up-nya ya. Nah, ini handphonenya mati ya teman-teman, karena tadi kita matikan ya. Oke, kita coba nyalakan dulu tanpa menggunakan tombol ya. Masih muncul recovery mode. Jadi permasalahan di sini ya, tombol pengecil ya, atau penggemet. Oke lah, kalau begitu kita langsung saja eksekusi ya bagian kerusakannya. Kita ambil pisar cutter dulu ya teman-teman, lalu kita buka bagian kaleng tombol bagian bawah ya, atau pengecil suara. Nah, ini kita buang dulu ya. Nah, ini sih dia bergerak kembali. Kita coba reboot dulu. Reboot yaitu mematikan dan menghidupkan secara otomatis. Sambil kita cek ya teman-teman, apakah di sini berkarat atau tidak ya. Kita cek dulu sambil kita buka saja, karena ini biasa dikarenakan berkarat ya teman. Jadi dia konslet ya, selalu menekan ya. Nah, ini dia teman-teman, sudah terlepas. Kita coba ulang kembali ya, kita nyalakan ulang. Ini tombolnya pun sudah agak tenggelam ya.
jadi agak susah teman-teman untuk menyalakan handphonenya, karena tombolnya ini sudah mengalami itu juga ya, nempel terus ya. Biasanya dia selalu restart begitu ya. Jadi kita buka dulu, kita cek kembali. Masih muncul ya, recovery-nya masih muncul teman-teman. Kita coba bersihkan dulu. Sangat korosi ya. Kalau korosi itu terjadi short ya. Oke, ini sudah agak mulai bersih. Kita ulang ya teman-teman, kita ulang kembali. Tentu kita sambil kita cek ya, gunakan kaca pembesar teman-teman. Oke ya, masih tetap teman-teman. Oke, baik, kita coba reboot kembali tanpa kita gunakan tombol volume ya. Kita coba nyalakan. Tapi di sini kita tanpa menggunakan volume biar bisa kita memastikan ya. Caranya begini teman-teman, kita lepas dulu bautnya ya. Lalu kita angkat bagian papan mesinnya ya. Oke, kita lepas saja dulu biar lebih gampang. Sudah kita angkat dulu ya. Nah, ini sudah kita angkat dulu, lalu kita pasangkan kembali pada bagian soket baterai LCD, dan kita nyalakan secara manual saja. Di sini ada pin ya teman-teman. Untuk pin volume kita shortkan saja, bukan untuk pin power ya, kita shortkan saja. Yang penting baterainya harus betul-betul nempel ya. Ini terlepas, dia tidak mau menyala. Oke teman-teman, berarti bisa dipastikan korosi di bagian kalengnya saja ya. Walaupun begitu, tetap harus kita bersihkan dulu. Untuk bagian tombol atas kita bersihkan juga ya, karena ini hidupnya normal kembali. Nah, ini dia normal ya. Oke, kita coba pasangkan ya teman-teman. Kita coba pasangkan kembali ya. Setelah kita copot semua ya, lalu kita pasang kembali dulu. Bautnya kita pasang juga, karena sudah bisa dipastikan kerusakan di bagian kalengnya, yang mana nanti kita akan perbaiki. Ini cukup agak lama ya teman-teman.
Oke, langsung kita nyalakan handphonenya setelah kita pasang lagi. Jika di bagian pojok sebelah sini ya teman-teman, itu tidak muncul lagi recovery mode, itu bisa dipastikan handphonenya kembali normal. Oke, normal ya, sudah tidak muncul lagi. Hanya kita tinggal benahi di bagian tombolnya ini. Ini untuk tipe handphone apa ya, BLP 805. Kita cek dulu ya teman-teman untuk handphonenya. Wah, ini kehabisan baterai ya untuk handphone saya ini. Sebenarnya untuk membantu, karena kelupaan ya untuk dengan serial nomor seperti itu, untuk tipe handphone apa ini ya, Oppo tipe apa ya gitu maksudnya. Karena saya tidak menanyakan untuk tombolnya ini ya. Ada ya teman-teman ya, kita sembarang pencet 1 2 3 4 ternyata jebol. Oke deh, kalau begitu tanpa bersusah payah kita mencari membuka kuncinya ya, sembarang ternyata bisa. Kita cek untuk seri tipe handphonenya ini, Oppo A54 ya. Oke, sekarang kita ke mencari ya untuk tombol ya, Oppo A54 kita cari ya. Untuk tombol Oppo A54, tombol volumenya ya, jika tidak ada terpaksa kita perbaiki manual saja. Tidak ada teman-teman. Tidak ada ya. Oke, tak apa-apa. Yang pasti kita tetap lanjutkan ke perbaikan agar tetap bisa difungsikan untuk handphonenya. Oke, kita cek dulu ya, hampir mirip-mirip gitu ya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman, hampir mirip ya. Kita coba ya, kayaknya ini pas ya teman-teman. Mudah-mudahan oke lah ya, mudah-mudahan oke, dan kita bisa pasangkan ya teman. Kalau ada ya, kalau pas mantap ini. Jadi kita tanpa susah-susah ya teman-teman untuk memasangkan. Wih, mantap ini, pas ya teman-teman, pas ya. Oke, kita tambahkan sedikit lem dulu ya. Maaf ya, agak sedikit lambat teman-teman.
pas ya. Alhamdulillah kita punya stok 1 ya, jadi tinggal pasang tanpa bersusah payah perbaiki ya. Keras ya teman-teman untuk plannya, tak susah keluarnya dia. Oke. Langsung saja ya kita pasangkan kembali. Ini untuk sidik jari atau pinggir plannya kita pasangkan dulu ya, biar dia bisa berfungsi. Cek dulu untuk sinyal, oke, kepasang, semua sudah kepasang. Sisanya tinggal kita pasangkan saja di sini ya. Dan ini lemnya pastikan harus betul-betul pas. Langsung ya, mumpung belum lepas, langsung kita pasang saja. Oke, kita nyalakan. Sudah tidak muncul ya. Alhamdulillah ya teman-teman, untuk pekerjaan 1 handphone hari ini di siang hari ya, karena memang dari siang hari kita baru mulai servis. Selesai 1 handphone, tinggal kita pasangkan bautnya dulu. Oke, sebelum memasangkan kita cek dulu ya, untuk tombolnya ini enak ya, kalau baru diganti itu enak teman-teman, fungsinya itu mantap ya. Sambil kita nunggu sampai masuk ke menu, kita pasangkan dulu baut yang tadi kita lepaskan. Nah begitulah ya teman-teman untuk cara pengecekan, cara bongkar handphone di model tipe handphone yang sekarang ini ya. 1, 2, 3, 4. Kita cek volume ya, sebentar. Nah fungsi ya teman-teman, berfungsi dengan normal. Oke ya, mantap ya. Oke dah, sip. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa dibantu ya untuk di apa ya teman-teman, di subscribe lah ya. Konten sederhana ala teknisi HP Banua. Itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sisanya tinggal hanya pasang baut sama ngelem ini ya, selesai dah.